حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan juga para ummahat, jika ada, kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah. Pembahasan kita kali ini yaitu As-Sunan qabla Al-Fatihah. Hal-hal yang disunnahkan sebelum membaca Al-Fatihah. Kita telah mengetahui disyariatkan, bahkan dijadikan rukun dalam salat membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, dikecualikan yang lebih pendapat yang lebih sahih dalam fikih Islam, dikecualikan bagi makmum yang mendapati imam salat jahriyah dengan baca Al-Fatihah, dan juga dirinya tidak mendapati bagian dari pembacaan Al-Fatihah ketika berdiri karena agak masbuk atau sudah mendapatkan imam ruku'. Maka yang seperti ini tidak lazim atau tidak wajib membaca Al-Fatihah. Nah, taib, kalau misalnya kita menjadi imam atau kita sholat di sholat zuhur atau asar atau sholat sendiri, ada beberapa sunnah sebelum membaca Al-Fatihah, atau bahkan di sholat jahriyah juga bisa menjadi sunnah. Ya, kata beliau, yustahabbu qabla qiraatil Fatihati amran. Ada dua hal yang dianjurkan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya membaca surat Al-Fatihah di sholat, ya, bukan membaca surat Al-Fatihah di setiap konteks, ya. Yang pertama doaul iftitah. Yang pertama doa iftitah atau disebut juga istiftah, sama aja. Istiftah maupun iftitah. Iftitah sebelum Fatihah, gitu. Ya, pembukaan sebelum pembukaan, ya. Dikatakan di sini yusannu ba'da takbiratul ihrami likulli musallin lil fardhi wal nafli min imamin wa ma'mumin wa munfaridin wa imra'atin wa sabiyyin wa qa'idin wa mutaji'in wa musafirin wa ghairihim. Du'aul istiftah disunnahkan setelah takbiratul ihram. Doa istiftah sebelum takbiratul ihram ini bagi setiap orang yang salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, baik imam, makmum, munfarid yaitu yang sendiri, salat sendiri, imra'ah perempuan, sabi anak kecil. Ya, anak kecil juga dianjurkan membaca iftitah. Maksudnya sabi ini yang belum baligh. Ya, sabi yang belum baligh dan sah salatnya. Anak-anak siapa itu, masya Allah. Bapaknya pada kemana itu? Ya, sabi yaitu anak kecil. Itu juga membaca Al-Fatihah dan membaca iftitah disunahkan juga. Ini menunjukkan salatnya anak kecil itu sah. Ya, makanya kalau kita melihat anak kecil sudah berusia 7 tahun atau dia sudah mumayyiz, bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa menerima percakapan, bisa ngerti perintah dan larangan, maka ketika dia sholat itu kita ajarkan supaya sesuai sholatnya itu. Jangan gini loh, karena sebagian dari jemaah atau sebagian dari bapak-bapak
Itu menganggap karena dia masih kecil biarin dia sholat main-main. Salah ini didikan salah seperti ini. Ya. Harus ada teguran. Minimal orang yang di samping. Ya, minimal orang dewasa yang di samping menegurnya, menasihatinya setelah sholat. Kalau misalnya anak itu main-main sholatnya, maka katakan ulang sholatnya. Iya, ulang sholatnya. Semalam juga anak pun begitu. Ada di salah satu masjid di Bekasi, ya, ada sholat terima sholat isya, sholat maghrib, ya, maghrib kalau nggak salah. Ya, imam maghrib, imam isya, pokoknya sholat berjamaah, ya, entah maghrib atau isya. Di samping kanan ada anak kecil usia paling 9 tahun, 10 tahun gitu. Badannya besar, maksudnya gemuk ya, gempal. Dan dia sholat itu luar biasa ya, nggak benar sholatnya tentu saja. Terus gangguin temennya, ngobrol lagi dan seterusnya. Maka ketika mulai akhir Assalamualaikum warahmatullah, saya langsung megang tangan dia. Karena biasanya syaitan seperti ini langsung membuatnya itu. Biasanya syaitan memang membuat seperti itu. Ya, yang harus diperhatikan oleh para, ini sebelum saya lanjut cerita tadi, yang harus diperhatikan oleh para bapak itu, ya, maksudnya para bapak yang mengutus anaknya ke masjid supaya sholat, jangan mengutus setan, utuslah manusia. Jangan mengutus setan supaya mengganggu sholatnya orang dan merusak sholatnya orang. Yang diutus itu harus manusia, jangan setan. Artinya apa? Yaitu jangan cuma anaknya doang dikirim, ya bapaknya juga dong. Karena kenyataannya ini saya yakin anak-anak ini tak berbapak ketika ke masjid. Tapi ke taman mini pakai bapak. Ya, ke taman mini peduli lindung. Ketika ke masjid nggak peduli, biar Allah yang melindungi dia. Ya. Dan kalau dan saya rasa bapak-bapak yang di sini mungkin tidak punya anak kecil sekecil itu lagi, Pak, karena saya rasa bapak-bapak senior ini udah gede-gede anaknya, udah bercucu ya, calon bercicit bahkan. Artinya ya kita lihat kenyataan bukan di Muhajirin saja, Pak. Ya, di Ansor juga gitu, ya. Kan ini Muhajirin. Di Ansor juga gitu. Iya, baik yang ada GP-nya atau yang enggak ada GP-nya sama aja sebenarnya. Ya. Nah, itu di mana-mana. Kecuali yang saya perhatikan dari para anak kecil ini, rata-rata yang nggak berisik justru anak-anak yang bareng bapaknya sholatnya. Rata-rata gitu. Ini pelajaran penting loh. Nah, sekarang pertanyaan, kemana bapak-bapak anak-anak yang berisik itu? Oke, dimaafkan karena masih di perjalanan pulang dari kerja. Tapi nggak semuanya kayak gitu loh. Ada juga yang memang bapaknya di rumah sholatnya, atau bahkan nggak tahu sholat apa enggak. Makanya yang tadi malam itu saya cengkram tangannya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat saya tetap sah, karena ini syarat, nggak masalah, nggak banyak gerakan juga. Kemudian dia tadi emang benar mau kabur itu, udah saya, karena saya udah hafal yang seperti ini. Mumpung di samping saya ini langsung saya cengkram, dan sholat saya tetap sah. Iya, dia langsung kaget itu. Saya bilang, ulang sholat. Bapak kamu mana? Langsung saya bilang gitu. Karena kalau ada bapaknya di situ, saya pengen ngomong sama bapaknya. Beneran. Saya pengen ngomong sama bapaknya. Bapak, tolong ini anaknya diperbaiki lagi sholatnya. Kalau bapak itu marah, saya marah balik sama bapaknya. Saya bilang saya dai di sini. Jangan macam-macam juga. Saya juga menasihati bapak gitu, supaya anak ini bener gitu. Malah bukannya justru saya ingetin, malah bukannya berterima kasih. Jangan malah justru marah. Justru ini kebaikan buat keluarga bapak gitu kan ya. Maka tapi kata dia, bapak yang mana? Ada di rumah. Loh, nggak sholat di sini? Enggak. Di mana sholatnya? Di rumah. Ini penyakit ini. Anak ini nggak bisa disalahkan 100%, karena dia tidak ada yang mengontrol. Lah kalau yang disuruh ngontrol imam, ya imam sudah sibuk dan keimamannya. Para jemaah tuh pengen sholat, menikmati sholat, bukan pengen ngontrolin anak orang. Itu masalahnya. Kan bapak-bapak di sini kan tidak bertugas untuk itu sebenarnya, ya kan Pak ya? Atau bertugas untuk itu? Kalau dulu kan ada almarhum yang Pak Sunyoto yang suka mengingatkan, ya sekarang ya siapa penggantinya? Ya,
Jangan mikir, wah nanti kalau saya kayak Pak Suharto saya juga wafat lagi. Jangan gitu mikirnya. Ya siapa yang penggantinya di sini? Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya memang nggak harus, karena bapak-bapak kan kita kesini untuk menikmati sholat, bukan untuk menjaga anak orang. Ya bapaknya lah yang harusnya mendidiknya. Ya, jadi anak-anak itu sholatnya sah harusnya. Ya, karena anak, kecuali yang anak sebelum usia tamyiz masih 5 tahun, boleh nggak dibawa? Boleh di masjid, asal jangan mengganggu. Tapi anak ini tidak sah sholatnya gitu. Nah kalau anak-anak yang memang tidak sah sholatnya karena masih terlalu kecil, itu dia mau sujudnya tengkurap, yuk biarin aja. Ya karena dia belum ngerti. Beda sama anak-anak yang tadi yang teriak-teriak itu udah ngerti pak. Apalagi kalau dikasih duit tambah ngerti dia. Iya beneran. Nah yang seperti ini perlu diingatkan, jangan dibiarkan. Oke lah, semampu kita aja jemaah. Kalau ada di sampingnya seperti itu harus tegas pak. Tapi jangan dipukul, harus tegas. Ya dia rangkul atau dicengkeram kecil aja, tegas. Ulang sholatnya, tegas. Jangan dibiarkan, tuman kalau bahasa Jawanya. Akan selalu seperti itu. Dan merasa oh nggak apa-apa kok, nggak diapa-apain kok, nggak ada bapak saya, nggak ada siapa-siapa, orang-orang nggak berani sama saya, gitu nanti mikirnya. Iya. Jadi tolong kerjasama para jemaah supaya ini amar ma'ruf nahi munkarnya tegak, supaya anak-anak walaupun bapaknya nggak kelihatan batang hidungnya, tetapi minimal kita itu dapat pahala lah dari sini gitu. Ya, tapi ini pelajaran penting ya, bapak-bapak itu hendaknya mendidik anaknya dengan praktek langsung, jangan cuma nyuruh anak ke masjid sana, diserahkan anak-anak ke teman-temannya. Ya ini kita lihat ketika qomat imam udah baca Al-Fatihah, kan baru banyak yang datang tuh. Emang mereka baru datang di rumah? Enggak, ngumpul dulu, nongkrong dulu, nggak tahu di mana. Kan Pak ya? Di mana Pak nongkrongnya? Lah iya. Coba kalau sama bapaknya, Pak Jul sini. Dah, sama bapak dipegang sama bapaknya, sholat berdoa sama bapaknya. Dia nggak berani ikut sama teman-temannya, ya gitu. Dia mikir daripada ntar bejendol di pala, mendingan aman-aman aja sama bapak gitu kan. Iya. Tapi qadarullah ya semoga Allah beri hidayah pada diri kita dan anak-anak kecil yang mulia itu, dan juga para bapak. Ya mereka aset kita jemaah. Coba kalau mereka nggak ada ke masjid, sepi. Ya bukan sepi dalam artian nggak ada yang berisik, bukan, maksudnya siapa penerus kita nanti gitu. Sementara kita nggak abadi di sini. Ya nggak ada yang lanjutin estafet gitu kan. Kalau bukan mereka ya siapa? Masa orang Cina gitu kan? Nggak mungkin kan. Ya jadi mereka aset untuk masa depan, bekal masa depan. Dan tapi ya itu bapak-bapaknya ya, orang tua mereka itu harusnya lebih mendidik daripada orang masjid, karena mereka justru lebih butuh terhadap pahala yang dikirim anak-anak itu daripada kita. Baik, jadi untuk anak kecil doa iftitah juga dianjurkan. Ini menunjukkan sahnya sholat anak kecil yang usia tamyiz, yaitu yang usia udah bisa membedakan perintah dan larangan walaupun belum baligh, kayak tadi anak-anak tadi. Wa qa'id, dan juga yang duduk juga baca iftitah. Nah soal sholat duduk itu kemarin hari di kajian mana gitu, setelah selesai kajian ada seorang bapak-bapak yang di daerah di Antam, ada bapak-bapak yang bertanya, Ustadz di daerah saya, di kompleks saya itu ada seorang ustadz yang dia itu nggak bisa diri, udah duduknya sholatnya duduk. Maka saya bilang ya berarti makmumnya sholat duduk dong Pak. Wah tapi makmumnya nggak ada yang sholat duduk, dan makmumnya itu semua kesel sama ustadz ini, dan masuk struktural DKM juga. Dan ustadz ini nggak mau diganti sebagai imam, ya nggak mau. Padahal sholat bisa duduk doang dan repot sendiri, dan makmum itu juga nggak suka sama imam ini. Sangat egois dan hanya memikirkan keinginannya sendiri, dan apa yang diinginkan harus dikehendaki. Dan kalau dinasihati, orang yang nasihatin dimarahin oleh dia. Ya, kemudian menyarankan agar kita cari imam aja deh yang lebih muda, yang berdiri. Maka ustadz ini bilang sok tahu lu gitu. Maksudnya dilawan oleh ustadz ini. Dan ajaibnya ketika misal ustadz ini terlambat datang untuk mengimami, maka kan diganti sama
imam lain kan nggak bisa menunggu lama lah, makmum kan banyak kesibukan juga. Dia datang, oh melihat udah pada sholat, dia pulang balik. Dia nggak mau diimamin oleh siapapun. Nggak mau jadi makmum. Hanya harus dia yang mau jadi imam. Ajaib. Masih ada spesies langka seperti ini, masih ada. Yang mana sangat egois. Ya, tidak memikirkan sama sekali maslahat kaum muslimin. Yang mana kalau dia sholat duduk dari awal, ya jemaahnya sholat duduk dong. Tapi jemaah kan susah juga kalau sholat duduk. Apa nggak ada imam yang bisa berdiri gitu yang normal? Gitu. Inilah egonya sebagian orang yang mungkin merasa menguasai masjid gitu. Padahal masjid itu kan wakaf milik Allah. Kalau menimbulkan mudarat, ya udah nggak usah diteruskan. Taib, wa muttaji' bagi yang berbaring itu juga tetap disunahkan baca iftitah. Wa musafir safar juga disunahkan baca iftitah. Ya, wa ghairihim doa istiftah. Wal afdalu fihi ma rawahu Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajhah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila al-maktubati kabbar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan lainnya, kalau Rasulullah SAW berdiri untuk salat fardu, maka bertakbir kemudian berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau ini hafal insyaallah Pak. Dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah yang paling unggul ini dalam mazhab Syafi'i. Makanya di negeri kita doa ini yang paling terkenal. Bahkan cuma doa ini bahkan yang terkenal. Adapun dari mazhab Imam Ahmad itu lebih memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma rabbana malah ini harus subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Harus kayak gini posenya, jadi keluar aslinya gitu. Jadi kalau normal kayak gini malah enggak keluar. Iya, malah doa iftitah kan lagi kajian ini doa iftitah. Malah doa kafaratul majlis ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena posenya kayak gini, Pak, ya. Coba kalau posenya salat kayak gini keluar beneran doa iftitahnya. Iya. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang lebih diunggulkan yang tadi. Makanya di Indonesia ini dari kita kecil dulu biasa diajari itu. Wajhatu wajhiya, ada yang pakai ini, ada yang pakai enggak. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tapi sebenarnya yang mau lebih disunahkan lagi, kita itu mentanwi' yaitu memvariankan, meragamkan di setiap salat sunnah maupun fardu doa iftitah yang beragam, yang berbeda, ganti-ganti. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengucapkan itu semua, maka ini menunjukkan varian yang dianjurkan, tapi tidak dalam satu paket semua dalam satu salat, enggak. Jadi satu aja dalam satu salat. Misal salat maghrib tadi ini wajhatu wajhiya sampai akhir. Kemudian salat sunnah ba'diyah maghrib misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian nanti salat Isya Allahu akbar, bisa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Ya. Kemudian ba'da Isya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dan ada di sini ada wa yusannul ma'mum bi du'ail iftitah. Makmum juga dianjurkan untuk doa iftitah wa yaqtasir ala ma sabaq. Dianjurkan dalam mazhab Syafi'i mencukupkan yang tadi, doa iftitah tadi. Liyasma'a qira'ata imamih, agar dia bisa mendengar bacaan imamnya. Ya, wa yazidul munfarid wal imam alladhi ya'lam ridal muqtadina bil italah. Yazidu tatimmata hadits Ali radhiyallahu anhu. Ya, di sini boleh ada tambahan yang mana tambahannya sangat panjang. Tapi di tambahan tersebut ada akhirnya tabarakta wa ta'ala ita astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi begini, saya lanjutkan dulu.
supaya dapat fikihnya nanti. Wa du'aul iftitahi yaqra'u sirran lil imam wal ma'mum wal munfarid bihaitsu yusmi'u nafsahu in kana sami'an. Doa iftitah itu dibaca secara sir, baik imam ataupun makmum ataupun sholat sendiri dengan volume yang dia bisa memperdengarkan dirinya sendiri kalau dia bisa mendengar. Kecuali yang budek ya, kalau budek. Jangan ganggu tetangga juga, untuk dia sendiri. Ya subhanakallah. Kalaupun sekali-kali doang mengesraskan sekali itu mungkin wajar. Subhanakallah. Jangan terus-terusan. Wa ta'ala jadduka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat zuhur berjemaah kayak gitu. Sampingnya belibet, keikut dengan bacaan sampingnya. Maka ini jangan. Ya, jangan. Usahakan jangan ya. Hargai yang di samping supaya tidak kagok. Jadi cukup memperdengarkan dirinya sendiri, tidak untuk memperdengarkan sampingnya, kecuali kalau dadakan aja subhanallah. Jangan keterusan, udah cukup itu aja. Ya, itu pun aksidental, bukan karena disengaja. Dan hindarilah riya dalam masalah ini. Ya. Karena bisa aja seseorang riya. Ya, Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat apa gitu yang membuat samping itu, dia hafal surat itu. Iya. Padahal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil doang ada. Ya. Fi salatil jahriyah was sirriyah, baik dalam salat jahriyah maupun sirriyah. Wa fil fardhi wan nafli, baik salat fardu maupun salat sunnah. Walau taraka al-musalli du'a al-iftitahi 'amdan aw sahwan hatta syara'a fi at-ta'awudz wal qira'ah lam yu'id ilaihi fil asah atau lam ya'ud ilaihi fil asah li fawati mahalli. Kalau misalnya seorang yang lagi salat, dia meninggalkan doa iftitah sengaja atau lupa, dan sehingga dia sudah memulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk Fatihah atau bahkan memulai Al-Fatihah, maka dia tidak perlu mengulang iftitah karena dia telah kehilangan momentumnya. Gimana? Bisa dipahami enggak jemaah? Jadi apa? Baik sengaja maupun Pak ini karena sunnah, tidak sampai wajib. Jadi mau sengaja enggak apa-apa, ninggalin sengaja enggak apa-apa. Misalnya Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi belum iftitah ya? Batal ngomong kayak gitu kan? Dalam hati. Belum iftitah tadi. Maka enggak perlu dia ngulang ke iftitah. Udah lanjutin aja baca Al-Fatihah. Karena sudah hilang momentumnya sejak dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca kapan? Sebelum baca Al-Fatihah. Lah kadang-kadang sebagian dari kita dan bahkan kita dapatkan imam sebelum sholat sibuk dia dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Usolli fardhu. Lamaan, Bang. Kita udah nungguin dari belakang. Ini bid'ah apa lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang ada imam kayak gitu, di beberapa imam tuh. Lama baca, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Dia mendapatkan seolah itu kekhusyuan setelah itu gitu loh. Padahal itu semua adalah kebid'ahan. Tidak ada tuntunannya yang seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Oh, ayat kursi panjang lagi nih. Ya makmumnya di belakang nungguin. Sholli fardhu. Panjang lagi. Allahu akbar. Ya. Alhamdulillah imamnya enggak yang model yang ragu-ragu. Allah. Oh, sholat sampai 7 gitu ya. Iya, enggak lah. Ya enggak lah. Maksudnya orang ini ragu, Makanya yang seperti ini enggak boleh jadi imam ini. Karena itu akan merusak sholat belakangnya dan merusak perasaan orang di belakangnya. Allah. Ya, dia prank saya. Dia duluan. Enggak jadi. Dikerjain saya sama imam ini. Ribut. Jadi orang belakang jadi kapan ini selesainya ini kayak gini nih. Ya. Jadi makanya seperti ini itu semua bisikan syaitan. Kita katakan tadi sebelum sholat nggak perlu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lah itu bacaan kapan?
Nanti habis Al-Fatihah kalau memang baca surat. Tapi ini supaya kita melindungi diri dari minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Emang dalam rakaat emang enggak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada. Kapan? Yaitu habis iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, enggak, itu kan pas di dalam salat, pas sebelum salat saya pengen ya Allah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya langsung Allahu Akbar. Kemudian baca, udah menyebutkan langsung dengan itu. Justru inilah dengan mengadakan kayak ginilah syaitan berhasil membisikkan manusia supaya terasa was-was sebelum sholat. Jadi diadakanlah hal-hal baru dalam beragama. Menang di sini syaitan. Bukan berarti ta'awudz itu buruk, bukan. Tapi ketika kita menempatkan suatu ritual khusus di spot yang tidak ada syariatnya, maka itulah di situ syaitan menyenanginya gitu loh. Senangnya bukan di masalah ini ta'awudz atau bukan, senangnya adalah ini hal baru dalam beragama. Makanya kata sebagian dari ulama, bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat, karena bid'ah itu dianggap baik padahal enggak. Kalau maksiat kan orang yang pelakunya rata-rata sadar ini saya buruk, malu saya. Lah kalau ya bid'ah merasa ini benar malah ngebela, enggak ini bagus ini, ya kan? Makanya ta'awudz itu, makanya di fikih Syafi'i sendiri tidak dilakukan seperti itu. Lakukanlah ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Ya. Oke, kemudian wala yatadarakahu fi baqi raka'at, lakin law khalafa wa ata bihi la tabtul salatuhu li'annahu dzikr wa la yasjud lisahwilah. Intinya ini sunnah yang tidak sampai kewajiban. Ini adalah zikir yang kalau meninggalkannya tidak sujud sahwi. Kalau lupa enggak sujud sahwi. Kalau sengaja juga tidak sujud sahwi. Enggak ada masalah meninggalkan ini. Kemudian dikatakan wala yusannu du'aul iftitahi liman khafa fautal qiraati khalfal imam au fautar ruku'i au fauta waqtil ada bi lam yabqa min waqtiha illa ma yas'u rak'atan bal ya'ti bil qiraati li'annaha fardun wa ruknun wa la yashtaghilu anhu bin nafl. Intinya begini, tidak disunnahkan doa iftitah bagi orang yang takut kehilangan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Gimana? Bisa dipahami enggak? Gini. Ingat, dalam mazhab Syafi'i itu makmum tetap wajib baca Fatihah. Kecuali kalau udah ruku imamnya ya. Tetap wajib baca Al-Fatihah. Ya jelas, memang tetap wajib, jelas itu. Semua juga tahu, tapi di masalah salat jahriyah. Di masalah salat jahriyah. Ketika imam udah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan kita dengerin nih. Kita misalnya makmum bermadzhab Syafi'i, kita dengerin Maliki Yaumiddin. Sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan baca Al-Fatihah di antara aminnya imam dengan bacaan suratnya imam. Itu dikasih jeda kadang-kadang. Walaupun saya udah pernah tegaskan bahwa hal itu tidak ada sunnahnya. Oke. Maka kemudian sampai waladhdallin amin. Maka ketika itu kan ada space yang sempit antara amin sama surat yang dibaca. Berapa detik itu? Maka tidak dianjurkan baca doa iftitah ketika itu bagi makmum ini. Gimana Pak? Bisa dipahami enggak Pak? Langsung baca Al-Fatihah. Bagi mazhab Syafi'i, baca Al-Fatihah di momentum imam lagi diam. Ya, baca Al-Fatihah segera. Tanpa iftitah, tidak dianjurkan iftitah. Karena apa? Karena Fatihah itu fardu dan rukunnya. Sementara iftitah itu dihilangkan tidak masalah. Itu satu. Au fautar ruku' atau khawatir kehilangan ruku'. Misalnya di salat jahriyah maupun salat sirriyah, yaitu salat zuhur berjamaah misalnya. Imam udah dari tadi nih, imam Allahu Akbar dari tadi. Nanti kita masuk dan mendapat kayak imam di pertengahan sholat nih. Waduh, di pertengahan ruku, di pertengahan berdiri nih. Takutnya bentar lagi ruku, maka Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa ta'awudz juga masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim, karena dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Makanya di mushaf itu rata-rata Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Karena mengikuti mazhab Syafi'i.
Ayat ketujuhnya itu yang paling banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Kan Al-Fatihah 7 ayat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahimnya Al-Fatihah itu ayat pertama. Ayat pertama 78. Iya. Maka dalam mazhab Syafi'i, imam yang salat jahriyah harus mensuarakan Bismillahirrahmanirrahim karena itu termasuk Al-Fatihah. Itu sebabnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, mengapa dalam mazhab Syafi'i menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Al-Fatihah harus jadi imam. Maka kita maklumi itu. Gitu. Itu ada alasannya juga, ya. Maka wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khawatir kalau misalnya iftitah duluan nanti enggak dapat Al-Fatihah. Gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, au fauti waqtil ada, atau karena khawatir kalau baca Al-Fatihah habis waktu sholat gitu loh. Habis waktu sholat. Gini misalnya kita bangun tidur menjelang asar, belum sholat duhur, 10 menit lagi asar misalnya. Itu 10 menit lagi kalau kita lihat di jadwal aslinya. Kenyataannya 7 menit lagi karena sebagian dari muadzin itu mendahulukan sebelum waktunya. Itu ngeselin juga memang. Pokoknya rata-rata tuh muadzin kecuali di sini, insyaallah di sini soleh. Apa ini mana, Pak? Hah? Oh, semoga Allah Ta'ala sembuhkan Pak Anto. Semoga Allah Ta'ala ganjari beliau pahala yang banyak. Semoga Allah Ta'ala berikan beliau pahala yang berlimpah. Dan jika Allah Ta'ala kehendaki untuk usia, semoga Allah berikan beliau rezeki husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan beliau untuk segala urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Di antara hal yang sebenarnya membuat hati saya itu hangat di Masjid Muhajirin ini sejak dulu sampai sekarang itu Pak Anto sebenarnya. Ya walaupun kita tahu ya beliau kadang-kadang ajaib ya, tetapi keajaiban itu yang membuat kita tuh berpikir gitu loh. Beliau yang seperti ini aja rajin ke masjid gitu loh. Kita malu melihat beliau gitu. Ya, dengan kekurangan yang ada pada beliau, kelebihan beliau adalah Allah itu tahu isi hatinya lah. Kita mungkin kadang-kadang beribadah, melakukan sesuatu itu kadang-kadang ada kemauan dunianya. Tapi kalau kita melihat beliau sepertinya beliau hanya pengen menjadi hamba Allah aja gitu ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan beliau tinggi derajatnya dan mungkin lebih tinggi dari kita derajatnya mungkin. Jangan dikasih tahu loh saya kalau ngomongin beliau ya. Misal sampai mana tadi kok tiba-tiba ke beliau ya? Iya, sebagian muadzin itu kan memajukan waktunya. Baik, kita khawatir nih. Langsung wudu, langsung. Ini 4 rakaat lagi nih, tinggal 4 menit. Aduh, Allahu Akbar. Maka tidak dianjurkan baca iftitah. Langsung baca Al-Fatihah. Karena khawatir apa? Khawatir habis waktunya. Iya. Sebenarnya wallahu alam ini salah satu pendapat. Pendapat lain wallahu alam dia sholatlah sebagaimana normalnya. Orang yang misalnya dia sholat memang khawatir lewat waktunya, tapi ketika dia udah mulai sholat masih di waktu sholat aslinya, maka kalau nanti ada sebagian dari rakaat yang kelewat waktunya ke waktu berikutnya, maka semoga itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pada asalnya kita suatu harus khusyuk, pada asalnya gitu. Jadi jangan sampai kita kepikiran. Tapi itu bagi yang memang kepepet dan darurat dan lupa atau bukan sengaja. Kalau yang sengaja dosa. Tetap wajib sholat dan dosa dia. Kalau yang sengaja tuh karena rapat lah, karena apa urusan dunia, sengaja diakhirin. Ini masuk ke dalam alladzina hum an sholatihim sahun. Iya, lalai. Sengaja itu karena memang repot dengan dunianya. Tapi bagi yang memang ketiduran atau benar-benar dilupakan gitu loh. Dan jadi bukan karena kejahatan atau keburukan hatinya, maka yang seperti ini salatlah. Salatlah di akhir waktu itu tetap tenang. Enggak apa-apa dia baca iftitah. Kalau misalnya nanti ada rakaat-rakaat yang ternyata mepet atau keluar dari waktunya, maka yang terpenting adalah awal salatnya dia masuk waktunya. Dan dia diberi uzur akan itu karena lupa atau ketiduran. Begitu Pak. Nah, masuk soalnya gini, kata Nabi SAW, barang siapa yang ketiduran atau kelupaan dari sholatnya, maka hendaklah dia langsung sholat ketika apa?
Ketika bangun atau ingat, langsung sholat. Apakah sholatnya harus cepat-cepat? Enggak, normal kan? Normal. Disunahkan juga, disunahkan itu yang benar. Tetap disunahkan iftitah kalau di waktunya, walaupun agak mepet. Tenang, Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kok. Kayak misalnya juga kita sholat witir, udah bentar lagi subuh nih. Ya belum sholat witir nih, bentar lagi. Udah sholat witir aja. 3 rakaat nggak apa-apa, niat 3 rakaat. Ternyata witirnya itu bagian udah masuk subuh, udah azan. Apakah tidak diterima? Diterima. Diterima. Agama ini mudah. Selama memang dia bukan meremehkan dari awal, meremehkan, itu saya pikir nggak diterima ya. Saya pikir ya, saya khawatirnya nggak diterima karena sikap meremehkannya. Saya khawatirnya, walaupun ya sepertinya tetap diterima, cuman ada kekhawatiran nggak diterima karena meremehkan ya. Wallahu a'lam. Baik, di sini bal ya'ti bil qiraah, melainkan dia cukup baca Al-Fatihah aja karena itu fardu dan rukun, dan janganlah sampai dia tersibukkan dengan yang sunnah, yaitu doa iftitah. Wala yusannu du'aul iftitahi fima idza adraka al-imam fi ghairil qiyam illa fima idza adraka al-imam fi at-tashahhudil akhir wa sallama qabla an yajlis. Au fit tasyahudil awal wa qama qabla an yajlis. Nah, ini ada beberapa hal. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan doa iftitah bagi makmum yang mendapatkan imam tidak sedang berdiri. Lagi ruku. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah baca subhanallah bihamdi atau iftitah? Ya subhanallah bihamdi kan ya? Masa iftitah Allahu Akbar, orang pada subhanallah bihamdi, dia subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta sami Allahu liman hamidah. Enggak, ini bukan tempatnya. Tetapi kecuali fima idza adraka al-imam fit tashahhul akhir, fit tashahhudil akhir wa sallama qabla an yajlis. Kecuali jika dia mendapatkan imam di tasyahud akhir, kemudian imam itu salam sebelum dia itu duduk. Ngerti gak Pak? Jadi imamnya udah tasyahud akhir nih, ntar lagi salam, ya. Kemudian dia makmumnya nih udah rakaat terakhir nih, Allahu Akbar. Pas dia mau duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketinggalan. Gimana dong dia? Ya dia nggak duduk lah, ya diri lagi. Selama dia belum duduk nih, qabla an yajlis, selama dia belum duduk, kan dia lagi. Pak, bisa dipahami Pak? Bisa diperagakan nggak Pak? Pak Amin mau memperagakan nggak Pak? Iya, maksudnya begini loh. Nih misalnya imam nih, saya imam Isya nanti nih, udah rakaat keempat kan, tasyahud akhir kan udah duduk dengan duduk iftirash, duduk tawarruk ya, udah jelas tuh. Boleh nggak sampai nimbrung? Ya boleh, kan masih dalam sholat, tapi nanti 4 rakaat lagi ulang gitu. Setidaknya dengan berusaha nimbrung ini sampai dapat pahala berjamaah gitu loh. Pahala berjamaah, walaupun kenyataannya ya rakaatnya nggak ada yang dapat, cuman maksudnya tetap 4 rakaat gitu. Tetap ada niatan pahala berjamaah dapat. Nah, kan itu kan deg-degan juga kayak ini Pak. Kalau saya gini takutnya ntar salam duluan imamnya. Dah, bismillah. Allahu Akbar. Terus udah mau duduk ikutan tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Taunya imamnya juga ada kaca spion. Ngelihat ada yang mau duduk langsung disalamin. Ada temen anak kayak gitu juga soalnya. Iya. Berarti kan akhirnya jalan sendiri. Gimana Pak? Akhirnya salat sendiri. Dia masuk dalam niatan salat berjamaah Pak. Nah jadi ketika makmum ini udah Allahu Akbar, mau duduk tapi udah salam duluan, selama belum duduk langsung balik diri lagi Pak, karena posisinya adalah belum full duduk, maka dia terhitung tapi terhitung niatan sesuai dengan niatan dia insyaallah. Begitu. Ya. Fadhil silakan.
Taib. Kemudian tadi ya tidak dianjurkan. Kalau mendapatkan imam tidak dalam kondisi berdiri seperti kondisi ruku', kondisi sujud, kondisi i'tidal, kondisi duduk yang terus sujud, maka tidak dianjurkan membaca doa iftitah ketika kita masuk ke posisi itu. Kecuali kalau misalnya kita dapatkan imam di tasyahud akhir, terus kita udah mau duduk, imam udah salam duluan, ya kita kembali ke berdiri. Itu belum sempurna duduk ya. Ya. Au fit tasyahudil awal, maka ketika berdiri gitu, itu kan rakaat pertama. Dianjurkan iftitah. Karena walaupun kita semoga dapat pahala berjamaah, tapi kan kondisinya udah sendiri sekarang. Iya. Baik. Au fit tasyahudil awal wa qama qabla an yajlis. Atau di tasyahud pertama dan imam itu udah berdiri sebelum dia sempat duduk. Gimana, Pak? Ngantuk, Pak ya? Bapak ngantuk? Oh, enggak, Bapak. Kok kelihatannya ngantuk, tadi kan udah ngopi, Pak. Jadi imam di tasyahud awal salat Isya, di tasyahud awal ada masbuk datang, wah lagi tasyahud awal nih, masuk gitu, ikutan Allahu Akbar. Imam juga Allahu Akbar naik. Sebelum antum sempat untuk duduk, imam udah naik duluan. Berarti ya udah ikutan naik. Gitu ya, Pak. Bisa dicontoh nggak, Pak Amin, coba ya. Saya jadi imam boleh, Pak ya? Ya kan, Pak ya? Ya, Bapak di sini. Ayo, Bapak bilang Allahu Akbar biar saya angkat. Ayo kita dulu, Pak. Allahu Akbar. Saya dulu. Saya naik. Nah kan beliau kan berarti kan belum sempurna duduk. Iya, makanya bangkit lagi. Maka ketika bangkit lagi seperti itu, maka dianjurkan tahiyatul masjid lagi, Bapak, gitu. Tahiyatul masjid kok tahiyatul masjid. Doa iftitah, ya, begitu. Ya. Au kharajal imamu minas salati bi hadatsin au ghairihi qabla an yuwafiqahu. Al-muhim seperti itulah, kita tidak berpanjang di situ. Wala yusannu du'a al-iftitah fi salatil janazah. Tidak dianjurkan doa iftitah di salat jenazah. Karena biasanya untuk takbir pertama ke takbir kedua itu enggak cukup iftitah juga, terus Al-Fatihah enggak cukup. Ya. Jadi enggak dianjurkan doa iftitah di salat jenazah. Walakinnahu yustahabbu fi jami'in nawafil al-murattabah wal mutlaqah wal 'id wal kusuf wal istisqa wa ghairiha. Tapi dianjurkan di semua salat sunnah yang rawatib, ya, qabliyah, ba'diyah, atau salat sunnah mutlak, atau salat 'id, atau salat gerhana, atau salat istisqa. Itu dianjurkan. Dianjurkan untuk doa iftitah seperti salat fardu juga. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan jemaah sekalian? Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Kita langsung ikut yang rakaat ketiganya imam. Itu apa harus iftitah? Kita langsung iftitah aja. Iya, rakaat ketiga imam iftitah, Pak. Kita juga, Pak. Kita dianjurkan iftitah. Iya, karena ini seperti mendapatkan imam dalam keadaan berdiri. Ya, maka dianjurkan begitu. Ya nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa karena khawatir nggak cukup misalnya. Tapi nggak apa-apa, iftitah juga nggak apa-apa. Iya, ya, Afwan Pak. Ya, ya Bapak, ya Fadl Pak. Kalau ini kita lagi membahas Syafi'i saja. Iya. Dari varian 12 itu 12 apa Pak ya? 12 yang akan tahu ada 12 varian doa istiftah. Oh, iya iya. Tapi nggak semuanya sahih Pak. Iya, iya sih. Maksudnya sebagiannya mungkin ada yang dhaif bagi sebagian ulama gitu.
Ada yang menghitung cuma sampai 7, ada yang menghitung cuma sampai 8 gitu. Ya, beda-beda lah para ulama. Ya, silakan, Pak. Ya, artinya banyak ya saja. Banyak. Soal Ya. kiam atau apa. Iya. Afan. Ini nggak nanya, Pak. Maksudnya ini pertanyaan hah? Nanya tentang varian-varian itu Ustaz. Oh, saya nggak hafal ke 12-12-nya gitu, nggak hafal, Pak. Iya. Saya hafal 4 atau 5. Ya. Karena sebagian itu panjang gitu. Panjang sekali. Iya, pokoknya panjang. Ya Allah Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Itu bisa singkat itu. Wa subhanallah. Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Selesai di situ. Jangan disambung nanti kemudian lebaran jadinya. La ilaha illallah wallahu akbar. Terlebaran lagi. Gitu. Silakan monggo jika ada lagi pertanyaan. Ya, Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Isra kalau nggak salah ayat 17. Ya, Bapak dipegang doang mikrofonnya, Pak. Ya, silakan. Ah, Ayat 17 kalau nggak salah Iblis mengatakan aku akan datangi umatmu di Al-Isra. sebelah depan sebelah kanan, kayak Al-A'raf, Pak. kiri. Al-A'raf apa Al-Isra, Pak? Al-Isra. Al-A'raf kayaknya, Pak. Nama ayat berapa? 17. 17. Iya, Al-A'raf. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim. Iya. Dari sebelah depan itu kan ketika kita sholat kita diingatkan tentang keduniaan. Ah, Tidak salah. Ah. Dari sebelah belakang kanan apakah ada kehidupan setelah mati? Nah, hisab dan ada kubur. Nah, dari sebelah kanan dan kiri itu apa Ustaz? Dari kita dengan apa rasa atau seperti apa? Waalaikumsalam. Di sini kalau dalam ya kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan syaitan. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Para ulama beda pendapat mengenai takwilan atau tafsiran terhadap depan, belakang, kiri, kanan, kiri ini. Ya, kalau dalam tafsir Muyassar di sini la'atiyannahum min jami' al-jihad al-jawal jawanib. Oke. Kalau di tafsir Qurtubi dirinci itu ada beberapa tafsiran sebagian ulama mengenainya, ada yang tentang dunia, ada yang tentang akhirat ya. Kanan kiri saya tidak ingat itu ditafsirkan sebagai apa. Tetapi kalau kita kembali aja ke lafal yang ada di Al-Quran, ini sebenarnya sudah cukup. Tidak lebih jauh dalam menafsirkan kalau depan masalah dunia, belakang masalah akhirat. Misalnya yang menunjukkan di sini depan, belakang, kanan, kiri menunjukkan bahwasanya dari seluruh pikiran syaitan itu akan menggoda manusia gitu ya, mungkin itu lebih apa ya, lebih selamat sepertinya tafsiran seperti itu. Nggak disebut di sini kalau dari atas nggak disebutkan. Iya, makanya wallahu alam depan, belakang, kanan, kiri. Sebagian ulama memang mentakwilnya depan maksudnya adalah tentang ini, belakang tentang itu, kanan tentang ini, tentang itu. Tapi wallahu alam sebaiknya kembali ke lafal kalau memang tidak ada hadisnya atau memang ada perkataan ulama dan apa yang pernah membacakan ini dan menafsirkan mengikuti tafsiran sebagian ulama tentang ini, tapi Anda tidak ingat di bagian mananya, kanan itu tafsiran apa, kiri tafsirannya apa. Tapi ketika kita tidak tahu, maka kita lihat zahir lafal ini menunjukkan bahwasanya di seluruh jihad. Makanya dalam tafsir Muyassar yaitu mendatangi mereka min jami'il jihad wal jawanib, dari seluruh arah dan sisi, yaitu dari pikiran apapun. Tentang ibadah diganggu juga, tentang maksiat diganggu juga. Pokoknya tentang apapun diganggu. Saya lebih condong ke pendapat itu, yaitu dari seluruh masalah dan seluruh pikiran. Sampai dalam masalah makan pun setan bisa menggoda seseorang. Itu yang lebih tepat. Wallah, begitu Pak. Saya nggak bisa jawab tafsiran sebagian ulama tentangnya. Ya, ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk
pada sholat yang sir, kemudian baca iftitah Di pas berdiri Pak ya. pas berdiri. Ya. Saya nggak tahu itu rakaat berapa. Kemudian baca Al-Fatihah belum selesai, katakan baru 2 ayat, imam sudah ruku. Gimana baca? Dan sudah iftitah kan Al-Fatihah. Aha. Terus Al-Fatihah baru 2 ayat. imam udah ruku, Bapak ruku. Bagaimana harusnya saya melanjutkan Al-Fatihah? Oh enggak, ya ikutin imam langsung. Potong Al-Fatihahnya, ikutin imam. Jadi langsung ruku itu imam. Langsung ruku. Wah. Terima kasih. Iya siap, sama-sama. Langsung ruku. Jadi mengikuti imam lebih didahulukan daripada meneruskan Al-Fatihah. Gitu. Karena kalau misalnya meneruskan Al-Fatihah diturutkan, hancur sholatnya. Iya. Silakan. Ada lagi jemaah? Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Tadi udah ada suara belum ya? Udah ya? Alhamdulillah. Pas berarti kalau gitu. Kita cukup sampai sini. Terima kasih jazakumullah khairal jaza, dan pekan depan saya pamit dulu karena pekan depan insyaallah saya safar ya. Jadi belum bisa mengisi kajian dulu. Ya, mudah-mudahan pekan depannya kita bisa lanjutkan lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.